Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, komoditas porang dimanapun jenengan berada. Saat ini saya ingin menyoroti sedikit bahwasanya eh, pasar porang khususnya bibit sekarang invasi besar-besaran dari wilayah timur, khususnya dari NTT dan NTB, juga ada sebagian dari Lombok. Itu membanjiri pasar bibit di Jawa. Dan bibit nanti setelah membanjiri Jawa akan didistribusikan ke wilayah-wilayah se-Indonesia dengan disortir seperti itu. Setelah semuanya dilakukan seperti itu, nanti mungkin prediksi saya wilayah NTT wilayah NTT akan seperti nasibnya seperti Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Gimana nasibnya Jawa Barat, Jawa Tengah? Jawa Barat, Jawa Tengah beberapa dekade dulu uh, besar-besaran katak seperti ini habis dibawa ke Jawa Timur. Juga uh, umbi kecil habis Jawa Timur, dan juga umbi produksi dijual ke pengrajin-pengrajin di chip kering. Akhirnya seperti apa? 2-3 tahun ini bibit itu kembali pulang kampung. Jadi 2-3 tahun ini bibit itu kembali pulang kampung ke wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah juga. Sebenarnya wilayah-wilayah tersebut sudah banyak bibitnya, tetapi karena beberapa dekade ini dikuras habis, dibawa ke Jawa Timur, dan dari Jawa Timur nanti dijual lagi ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan ada juga yang diekspor ke luar negeri waktu itu karena regulasi waktu itu belum jelas dan belum ada. Maka sekarang kalau di Jawa Timur sudah pintu untuk ekspor ke luar negeri khususnya bibit dan umbi basah sudah ada, tetapi masih longgar di pelabuhan-pelabuhan lain. Eh, Nggak perlu saya sebutkan, tapi masih ada yang eh, ekspor ke luar negeri juga, tapi lewat pelabuhan-pelabuhan tertentu. Dan ini juga menjadi PR pemerintah agar lebih eh, lebih ketat lagi seperti itu. Jangan sampai nasib petani kita cuma menjadi penonton saja, yang mana kita cuma menjadi penonton dan menjadi menjadi penonton dan cuma tidak bisa mengembangkan lebih lanjut. Dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, eh, kembali ke masyarakat timur-timur nanti jangan sampai senasib dengan Jawa Tengah, Jawa Barat. Sekarang Jawa Tengah, Jawa Barat malah beli dari wilayah-wilayah lain. Dan masyarakat timur-timur, Lombok dan NTB jangan juga seperti itu. Jadi di sana harus tetap budidaya, di sana harus tetap tanam. Jangan semuanya besar kecil, umbi dan sebagainya dibawa besar-besaran ke Jawa. Akhirnya dari Jawa dijual distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Memang bagus kalau untuk pemerataan seluruh Indonesia, tetapi bisa jadi itu akan pemain-pemain nakal akan membawanya ke luar negeri. Nah, itu karena masih banyak pintu-pintu yang leluasa untuk ke arah itu. Jadi saudara-saudaraku, sekedar mengingatkan untuk kebaikan bersama, semoga tidak
semuanya dari wilayah NTP, NTT, NTB, dan Sumbawa semuanya diangkut menjadi bibit baru di tempat baru, dan di sana nanti tinggal menjadi kenangan, apalagi cuma menjadi penonton. Saya tidak menginginkan seperti itu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, sekiranya kita harus lebih selektif dan kita harus lebih cerdas lagi menyikapi hal semacam ini, karena bukan tidak mungkin. Masa sih boh bibit di NTT nanti akan habis? Masa boh di bibit di Nusa Tenggara nanti akan habis? Oh, itu bisa jadi. Karena apa? Bibit yang kecil saja, yang sekecil ini memang bibit lokal kalau ini, tapi banyak juga teman kita yang bibit sekecil ini saja ikut ke Jawa. Apalagi jadi bibit sekecil ini saja lari ke Jawa, di sana nggak tertinggal. Jadi bibit sekecil ini aja nggak tertinggal. Maka tunggu tanggal mainnya, pasti akan ada penyesalan atau oh dulu. Jadi jangan ada cerita dulu. Dulu di sini ini porangan, nak. Dulu di sini ini lahan konjak luas. Nah, di sini dulu banyak sekali konjak cucuku. Jangan cuma ada cerita seperti itu, karena bibit sekecil ini aja dibawa, ikut terbawa. Kalau bibit yang gede-gede sih gak masalah, yang seperti ini. Jadi sebelum jenengan tanam, jenengan harus jenengan harus mengenali jenis bibit dulu. Kalau seperti ini umbi kecil seperti ini diikutkan di porang ini, dan ini bukan porang tapi ini harganya mahal, seharga bibit katak. Jadi ini padahal ini umbi kecil kategorinya bibit umbi, bukan bibit katak. Ini dicampurkan juga. Dan sekarang saudara-saudaraku, jenengan yang nyimpan katak, waspadai di bulan Agustus mulai muncul cabuk. Cabuk itu warnanya putih seperti ini. Jadi cabuk itu warnanya putih, dan ini telur cabuk. Dan ini akan ikut menjadi bibit, dan cabuk ini akan berkembang biak dan akhirnya menghisap. Ini bisa kering kalau nggak ditanggulangi. Bibit yang kena cabuk ini akan kering kalau nggak ditanggulangi. Tanggulanginya seperti apa, Pak Po? Nanti tunggu konten saya yang lama tahun 2019 sudah bahas cabuk juga, tapi saya ingin lagi agar pertanyaan jenengan terjawab dan agar jenengan juga semakin semangat seperti itu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, semoga kita semua bisa memahami penyakit-penyakit yang ada di porang. Jadi jangan hanya pandai menghitung 800 juta atau 1 M, tapi dipikirkan juga resiko-resiko dan juga efek penyakit, juga pelajari juga situasi pasarnya. Jadi pasar porang seperti apa, laku tidak, dan juga pasar ekspornya. Tetapi jenengan nggak usah pesimis, jenengan nggak usah ragu, tetap laku, dan insya Allah juga akan tetap laku selama-lamanya. Dan
Cuma kalau harga turun naik fluktuatif itu hal yang biasa karena suatu komoditi pasti seperti itu. Dan hal semacam itu sudah bukan rahasia umum lagi, tetapi hal semacam itu memang terjadi di mana-mana. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, semoga jenengan yang butuh bibit bisa mendapatkan bibit yang berkualitas, bibit yang baik, bisa mendapatkan kualitas. Jadi bukan hanya segi murahnya, tapi juga yang berkualitas. Dan tanamlah bagi pemula pada saat tanam yang tepat. Jangan coba-coba kalau usaha lost doll. Jadi kalau kita usaha lost doll, jangan separuh-paruh ataupun jangan cuma ikut-ikutan. Dan juga jangan hanya rubuh-rubuh gedang ataupun ela-elu. Nanti kalau ela-elu, kalau bangkrut ya ela-elu. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga jenengan nanti dalam usaha porang bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga memuaskan agar bisa menyumbang ekonomi keluarga kita semua dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi jangan sampai khususnya masyarakat dari Indonesia Timur mengalami cuma menjadi penonton di sana habis bibitnya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga ulasan hari ini bermanfaat dan topik ini dari Makassar. Topik ini dari Makassar, pemberian Mas Sigit. Ini salam untuk masyarakat Sulawesi semuanya dan khususnya Mas Sigit. Semoga dengan keluarga diberi keberkahan dan selalu semangat. Mas Sigit sudah datang ke tempat saya 2 kali dari Makassar. Dari saya jangan lupa kalau suka komen, syukur di subscribe tombol tulisan merah itu, dan semoga saya jenengan semuanya hidupnya bahagia. Allahumma amin. Barakallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.